warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7. Baik teman-teman, hari ini kita akan melakukan praktikum mengenai pooling dan grading DOC. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu dengan kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Syifa Salmaina dengan NPM 095. Saya Alfi Lail dengan NPM 096. Saya Yasmin dengan NPM 094. Saya Dapin dengan NPM 100. Saya Sarah dengan NPM 093. Dan saya Malika dengan NPM 099. Mari ikuti terus praktikum kita hari ini. Selamat menyaksikan. Pooling dan penilaian DOC. Maksud dan tujuan praktikum yang pertama yaitu mengetahui prosedur pooling DOC setelah penetasan. Kedua, mengetahui metode penilaian DOC secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, mengetahui ciri-ciri DOC yang baik dan layak jual. Adapun alat dan bahan praktikum yang akan kami gunakan, yang pertama yaitu kaca dan meteran, kedua timbangan, dan yang ketiga ada anak ayam atau DOC. Pooling merupakan proses akhir dalam hatchery. Proses pooling ini dilakukan dengan cara mengeluarkan anak ayam yang baru menetas dari mesin tetas setelah 95% bulunya kering. Proses pooling diawali dengan membongkar rak DOC, pengeluaran DOC, grading DOC, lalu di-baking atau potong paruh. Selanjutnya ada prosedur penilaian DOC secara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, penilaian kuantitatif. Terdapat penilaian bobot badan DOC. Untuk mengetahui bobot badan DOC dapat dilakukan dengan cara menimbang badan DOC untuk mengetahui bobot tersebut. Yang kedua, penilaian panjang badan DOC dengan cara membentangkan badan DOC di atas meteran untuk mengetahui panjang badan DOC tersebut. Selanjutnya, terdapat hasil penilaian DOC secara kuantitatif. Menurut nomor ayam secara berurutan, terdapat bobot tetas, lalu ada persentase bobot tetas, dan panjang badan ayam. Berdasarkan hasil praktikum kelompok kami, bobot tetas DOC nomor 2, 4, 5, 6, 7, dan 10 secara berturut-turut adalah 38, 44, 49, 47, 42, dan 45 gram. Menurut standar nasional tahun 2019, bobot day old chick di penetasan per ekor adalah minimum 33 gram. Berdasarkan bobot tetas, dapat diketahui bahwa bobot tetas DOC kelompok kami semuanya memenuhi standar karena bobot per ekor lebih dari 33 gram. Kemudian, untuk persentase bobot tetas berturut-turut yaitu 60%, 75%, 78%, 81%, 69%, dan 78%. Berdasarkan pada materi praktikum, terdapat kategori persentase yaitu lebih dari 68% yaitu high, lalu 67 hingga 68% yaitu ideal, dan kurang dari 67% yaitu low. Sehingga dapat diketahui ayam nomor 2 memiliki persentase bobot tetas kategori low dan sisanya masuk kategori high. Faktor yang mempengaruhi bobot tetas DOC adalah bobot telur tetas yang juga dipengaruhi oleh asupan nutrisi dari yolk-sac selama masa pertumbuhan, ideal bobot 2/3 berat telur. Selanjutnya yaitu panjang badan DOC. Berdasarkan hasil praktikum kelompok kami, chick length DOC dari telur 2, 4, 5, 6, 7, dan 10 berturut-turut adalah 16 cm, 17,5 cm, 16,5 cm, 16 cm, 18 cm, dan 16 cm. Menurut Petek 2010, berdasarkan chick length anak ayam terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok tengah berisi anak ayam dengan panjang antara 18,0 hingga 18,3 cm, kelompok besar lebih dari 18,3 cm, dan kelompok kecil kurang dari 18,0 cm. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa DOC dari telur nomor 2, 4, 5, 6, dan 10 termasuk ke dalam kelompok kecil, sedangkan DOC dari telur nomor 7 termasuk ke dalam kelompok tengah. Chick length dapat digunakan sebagai kriteria penting untuk pemilihan anak ayam yang lebih berkualitas dengan performa pertumbuhan yang lebih baik. Chick length pada DOC berkaitan dengan ukuran telur dibandingkan dengan bobot badan DOC.
Tingkat metabolisme karbohidrat yang lebih tinggi merupakan pengaruh yang dapat meningkatkan kualitas DOC terkait dengan cikleng yang lebih besar. Selanjutnya, penilaian kualitatif. Yang pertama, penilaian keaktifan DOC. Gerak refleks pada anak ayam yang baru menetas dipengaruhi oleh proporsi tubuh yang baik. Tulang yang baik dihasilkan dari metabolisme CA dari kerabang telur yang dipengaruhi pula oleh kelembaban mesin tetas. Penilaian aktivitas dari DOC dapat dilihat dari kelincahannya, yaitu kurang dari 3 detik apabila ayam tersebut kembali ke tempat semula apabila dibalikan. Dan apabila lebih dari 3 detik berarti ayam tersebut lemah. Selanjutnya, terdapat penilaian pusar pada DOC. Untuk penilaian pusar menjadi indikator penyebab yolk berjalan sempurna atau tidak. Apabila pusar tertutup sempurna dan bersih, menandakan bahwa yolk selama proses penetasan terserap sempurna. Penilaian pada pusar yang baik yaitu tertutup dan bersih, lalu kondisi kering. Jika pusar dalam keadaan tidak tertutup dan kotor, berarti menandakan bahwa DOC tersebut buruk. Selanjutnya, penilaian kaki pada DOC. Kaki anak ayam yang baik dapat terlihat pada kakinya tidak ada pembengkakan atau lesi pada kulit dan kecacatan. Untuk penilaian kaki dapat dilihat dengan cara melihat kaki dan jari yang normal. Apabila terdapat kaki dan jari yang cacat, berarti ayam tersebut termasuk kepada penilaian yang buruk. Lalu ada penilaian paruh DOC. Paruh yang bersih dan daerah sekitar hidung yang bersih menandakan anak ayam berkualitas baik. Apabila terdapat bintik merah dan kotor pada paruh menandakan anak ayam berkualitas rendah. Selanjutnya, terdapat penilaian perut pada DOC. Penilaian perut pada DOC yaitu ukuran yolk sac yang terdapat di dalam perut dapat diamati dari ukuran dan kelenturan perut. Perut anak ayam yang terasa keras dan agak besar menunjukkan yolk sac yang tidak terserap sempurna pada tahap hatcher. Berikut hasil penilaian DOC secara kualitatif yaitu keaktifan, pusar, kaki, paruh, dan perut dengan nilai Pasgar Score sebagai berikut. Berdasarkan hasil praktikum kelompok kami, DOC yang terlihat lincah yaitu DOC dari telur nomor 2, 4, dan 6. Ayam yang lincah memiliki tanda yang aktif bergerak, jika ditidurkan akan kembali membalikan badannya dalam hitungan kurang dari 3 detik dan responsif terhadap rangsangan. Sedangkan untuk DOC yang tidak lincah yaitu DOC dari telur nomor 5, 7, dan 10. Ayam yang tidak lincah memiliki tanda yang kurang aktif bergerak jika ditidurkan lama untuk membalikan badannya. Hal tersebut dikarenakan suhu saat pengeraman tidak optimal, dehidrasi saat pengeraman membuat DOC lemas dan lesu. Gerak refleks pada anak ayam yang baru menetas dipengaruhi oleh proporsi tulang yang baik. Tulang yang baik dihasilkan dari metabolisme CA dari kerabang telur. Selanjutnya, untuk keadaan pusar DOC berdasarkan hasil praktikum kelompok kami, keadaan pusar DOC seluruhnya memiliki kualitas yang baik. Menurut standar Indonesia, tahun 2005, keadaan pusar DOC yang baik adalah memiliki kondisi yang tertutup dan daerah pusar kering. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa keadaan pusar DOC kelompok kami semuanya telah memenuhi standar karena kondisi tersebut telah sesuai SNI yaitu pusar yang tertutup, bersih, dan dalam kondisi kering. Menurut Haris, tahun 2012, apabila terdapat pusar yang tidak tertutup dengan sempurna hingga terbentuknya black button, keadaan ini sangat beresiko pada DOC untuk terserang penyakit ompalitis di mana masuknya bakteri seperti coliform, streptococcus, dan proteus ke dalam kantung kuning telur yang menyebabkan infeksi dan mampu menyebabkan kematian pada DOC. Selain itu, suhu inkubator yang rendah menyebabkan penutupan lubang navel yang tidak sempurna dan black button pada DOC terjadi karena suhu inkubator terlalu tinggi saat siklus akhir di mesin tetas. Selanjutnya, keadaan kaki pada DOC berdasarkan hasil praktikum bahwa kondisi kaki DOC memiliki kualitas yang baik. Karena dilihat dari kondisi kaki DOC ini, memiliki ciri-ciri kaki yang bersih, tidak ada pembengkakan, tidak ada kecacatan, hingga memiliki warna kaki yang cerah dan kering. Karena menurut Valentansa 2016, ciri-ciri kaki DOC yang baik yaitu sisi kaki berwarna kuning cerah dan kering. Keadaan kaki DOC sangat penting dan berpengaruh karena kaki anak ayam yang baik menandakan perkembangan embrional berlangsung baik dan diharapkan DOC tumbuh dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa sangat perlu dilakukan pengecekan keadaan kaki DOC karena hal tersebut sangat penting bagi perkembangan ayam ke depannya. Lalu, ada keadaan paruh DOC. Berdasarkan hasil praktikum kelompok kami, DOC yang memiliki paruh normal yaitu DOC dari telur nomor 2, 4, 5, 6, dan 7 dengan paruh yang bersih dan daerah sekitar hidung yang bersih.
menandakan anak ayam berkualitas baik. Sedangkan untuk DOC yang memiliki abnormalitas paruh akan terdapat bintik merah dan kotor pada paruh menandakan anak ayam berkualitas rendah, yaitu DOC dari telur nomor 10. Hal tersebut dikarenakan kelembaban. Kelembaban pada feses hatcher sangat mempengaruhi kondisi paruh DOC. Kelembaban mesin tetas pada akhir masa inkubasi berfungsi untuk mengurangi atau menjaga cairan dalam telur dan untuk merapuhkan kerabang telur. Selain itu, apabila kelembaban terlalu rendah menyebabkan paruh menjadi pipih dan lentur. Air yang berlebihan dapat mengakibatkan penyumbatan pada daerah sekitar hidung ayam serta timbulnya kotoran pada daerah sekitar hidung. Selanjutnya, keadaan perut DOC. Berdasarkan hasil praktikum kelompok kami, keadaan perut DOC seluruhnya memiliki kualitas yang baik. Keadaan perut DOC yang baik adalah memiliki kondisi yang lentur dan tidak keras. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa keadaan perut DOC kelompok kami semuanya telah memenuhi standar karena kondisi tersebut telah sesuai, yaitu lentur dan tidak keras. Menurut Nurhayati tahun 2000, normalnya kantung kuning telur sudah masuk seluruh ke dalam rongga perut untuk pada umur 20 hari untuk penyerapan yang sempurna dan hasil perut yang lentur. Namun, Haris 2012 menjelaskan bahwa suhu yang rendah menyebabkan kuning telur tidak terserap sempurna. Hal ini menjelaskan bentuk perut yang mengeras pada perut DOC. Berikut data daya tetas dari telur kelompok kami. Kesimpulannya dari penjelasan tersebut yaitu setelah penetasan terdapat beberapa prosedur untuk dilakukannya pooling terhadap DOC, yaitu diantaranya melakukan seleksi seperti penilaian dari segi kualitatif dan kuantitatif, penilaian bobot badan, dan penilaian panjang badan pada DOC. Ya, lalu pada penilaian kuantitatif seperti bobot tetas, persentase bobot tetas hingga chick line dari telur nomor 2-10 menghasilkan bobot tetas mulai dari 38 hingga 49 gram dengan persentase 60-81% dan chick line 16-18 cm. Namun pada ayam nomor 9 memiliki hasil tidak menetas, sedangkan pada penilaian kualitatif DOC dinilai dari segi keaktifan, pusar, kaki, paruh, dan perut dengan keterangan bahwa terdapat 4 DOC yang layak jual, tidak layak jual 2, dan tidak menetas 1. Setelah dilakukan penyeleksian terdapat ciri-ciri DOC yang baik dan layak dijual, yaitu dapat dilihat dari segi keaktifan DOC yang ditidurkan lalu dapat berdiri kembali selama kurang dari hitungan 3 detik, keadaan pusar yang tertutup dan bulunya, dan daerah pusarnya yang kering, kondisi kaki yang tidak cacat, tidak ada pembekakan, serta memiliki warna kaki cerah dan kering, serta memiliki paruh yang bersih dan sekitar hidung yang bersih pula. Itulah ciri-ciri yang dapat dimiliki oleh DOC yang baik dan layak untuk dijual. Dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.